Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, ya hari-hari ini saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir dan semakin banyak masalah, semakin banyak tekanan, semakin banyak kesukaran yang akan kita hadapi di depan kita. Mau atau tidak, yang namanya masalah itu pasti ada. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Dunia ini tempatnya masalah. Ya, kalau nggak mau ada masalah, pindah ke dunia lain. Ya, selama kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Kenapa? Karena ingat pertama kali dulu ketika Lucifer, malaikat memberontak dari surga, dia dibuang ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu ditempatkan dia di Taman Eden. Tapi kemudian manusia memberontak dan manusia terbuang dari Tuhan. Dari Taman Eden kita dibuang ke kemana saudara? Sekarang saudara ada di mana? Enggak usah takut salah, jawab saja. Ya, kau salah tidak dihukum, benar tidak dapat sepeda. Kita juga dibuang ke bumi. Jadi kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Nah, kalau setan sudah di sini, kita dibuang ke sini, kira-kira hidup seperti apa yang akan kita jalani? Ya, makanya ya jangan berharap bumi ini akan semakin baik. Jangan berharap dunia ini akan semakin baik. Tapi mari tingkatkan imanmu, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kepada Tuhan. Dunia ini gak akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Ya, makanya jangan betah-betah tinggal di ya, siapa yang masih betah tinggal di dunia? Tuhan angkatlah mereka semua ini. Karena mereka sudah, ya tidak ada yang angkat tangan ini ya. Kita ini ya ada di dunia ini dan tidak akan semakin baik. Mau saudara doakan seperti apa, ya tidak akan semakin baik. Yang harus kita lakukan, naikkan level imanmu, kuatkan imanmu. Karena Yesus berkata, hanya iman yang bisa mengalahkan dunia. Selama kita ada di dunia, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tapi masalah itu terjadi dalam hidup kita karena ada penyebabnya. Hari ini saya akan bagikan apa saja penyebab masalah itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Agar tidak terlalu banyak harga yang harus kita bayar, yang seharusnya tidak perlu kita bayar. Ya, rugi saudara. Yang pertama, yang pasti, masalah itu datang dalam hidup manusia karena dosa. Itu yang pertama. Kenapa Yesus Allah harus turun ke dalam dunia, mati menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya? Cuma karena satu hal, dia pengen bereskan hidup kita dari yang namanya dosa. Nah, kalau sudah Tuhan bereskan, lalu kita ini dengan sengaja lagi mencemplungkan diri ke dalam dosa, ya itu sih sudah lain cerita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu kutuk turun atas hidup manusia. Tuhan berkata, Adam, karena engkau sudah melanggar perintahku dan menyetujui perkataan istrimu, maka mulai hari ini tanah itu terkutuk. Kau akan dengan susah payah berjerih keringat mencari upah untuk hidupmu. Makanya dari situlah cari duit itu susah gak cari duit? Ya, cepet bu, kripto. Cepet bu, apalagi piara tuyul, babi ngepet. Gak ada, cari duit itu gampang, gak ada. Karena tanah ini sudah terkutuk. Lalu perempuan, Tuhan bilang, mulai dari sekarang engkau akan mengalami yang namanya sakit
melahirkan. Tapi sekarang perempuan bilang, tapi saya sudah patahkan kutuknya Bu, saya sesar. Walaupun sesar sakit enggak? Tetap sakit, ya. Dibelah itu perutnya kalau lihat yang disesar itu ya. Ya itu kutuk. Lalu Tuhan tahu manusia ini tidak mungkin bisa hidup berbahagia kalau mereka hidup di bawah kutuk. Yesus datang. Siapa yang menerima dia, percaya pada dia, kita tidak berada di bawah kutuk lagi. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima korban Kristus dan dibebaskan dari dosa. Tapi kalau engkau dengan sengaja lagi hidup di dalam dosa, bahkan menyembunyikan pelanggaran dan dosa-dosamu, kau pikir orang tidak tahu, maka engkau membawa dirimu masuk lagi kepada kutuk. Tuhan sudah selesai, tapi kau yang tidak mau selesai. Hingga hidupmu banyak masalah akibat kutuk dosa. Dosanya ditutupi, disembunyikan. Apa Alkitab bilang kalau kita menyembunyikan dosa? Amsal 28 ayat 13 dan 14 baca bersama. Siapa, baca 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Waktu kau mengeraskan hati untuk bertobat, kau memilih untuk terus hidup dalam dosa, engkau membawa dirimu masuk ke dalam malapetaka. Jadi bukan Tuhan, rancangan Tuhan tuh baik, tapi kau sendiri yang pilih malapetaka karena engkau menyembunyikan dosa. Alkitab dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan dosa dan pelanggaran tidak akan beruntung. Mau engkau tamatan S1, S2, S20, S21, S23 kayak Samsung, kalau kau tidak meninggalkan dosamu, hidupmu tidak beruntung alias sial. Walaupun kaya tetap sial. Yang merasa aku itu Bu, sial terus hidupku, bertobat. Ya, aku masuk dalam satu masalah, lagi. Ya jangan-jangan ada dosa yang kau sembunyikan. Kita harus terbuka dengan Tuhan, dosa-dosa kita supaya kita akui, lalu kita ini akan dibenarkan, tinggalkan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Kalau disayangi Tuhan, hidupmu berbahagia saudara. Makanya tadi ayat bilang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan masuk dalam malapetaka. Yang pertama itu dosa. Jangan ditutupi tapi dihilangkan. Ya. Yang homo bertobat. Yang lesbi bertobat. Ada orang konseling sama saya menikah ternyata suaminya homo. Masa hal sebesar itu harus apa? Bohong loh. Tinggalkan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang jujur, yang mau meninggalkan dosa, maka Tuhan akan memampukan. Asal kau mau bertobat. Tapi sebaliknya kalau kau tutupi, itu seperti bisul. Tinggal tunggu waktunya pecah. Enggak ada saudara yang busuk itu disimpan akan rapi. Ya, bangkai disimpan pasti satu saat akan tercium. Tinggal tunggu bom waktunya meledak. Dosa itu akan membawa malapetaka dalam hidupmu. Bertobat. Jangan biarkan dosa itu membawa kita terus. Orang yang hidup berdosa, melakukan dosa terus, nggak akan beruntung, hidupmu nggak akan beruntung, percayalah.
Karena itu tinggalkan dosa itu. Bertobat, datang sama Tuhan, akui, tinggalkan, maka kau akan disayangi Tuhan. Orang kalau disayangi Tuhan, saudara, pintu-pintu akan terbuka bagimu. Hal-hal yang ajaib Tuhan akan bukakan. Tuhan, aku ini secara akademis pas-pas Tuhan. Tapi aku punya roh takut akan Tuhan. Tuhan bilang, karena engkau takut akan aku, maka aku bukakan jalan bagimu. Daud bukan seorang prajurit. Daud tempatnya di kambing domba menggembalakan. Kakak-kakaknya semua prajurit. Secara syarat yang bisa menjadi raja itu kakak-kakaknya. Tapi waktu Daud punya roh takut akan Tuhan, Tuhan cari dia di padang gurun ketika menggembalakan kambing domba, diangkat menjadi raja. Jangan kau akademis sudah pas-pasan. Iya toh? Nilai pas-pasan, semua pakai dongkrak. Udah gitu berdosa lagi. Sial hidupmu, siap. Ya, hormati Tuhan. Maka kau akan melihat jalan-jalan Tuhan dibukakan, amin. Kita mau beresin yang satu ini dulu. Kalau ini beres, masih ada lagi yang berikutnya yang bisa bawa masalah. Bukan berarti juga waktu kita hidup dalam kekudusan gak ada masalah. Tapi masalahnya beda. Ya, akan berbeda dengan ketika kita terikat di dalam dosa. Yang kedua, kenapa hidup kita ada masalah, saudara? Masalah itu datang yang kedua karena diri kita sendiri. Saya banyak konseling orang itu, masalahnya datang karena dirinya sendiri. Kalau kayak begini ya harus bertobat juga. Contoh, gajinya 6 juta. Beli mobil cicilannya 5 juta. Mati enggak? Mati kau, mati. Ya, mati saudara. Ini gara-gara apa? Gaya elit ekonomi. Jangan ya dek ya. Menderita hidupmu. Memang ini sosial media sekarang ini memang menghancurkan. Gara-gara lihat orang temennya pencitraan. Padahal temennya ini cuma pencitraan. Ya, foto-foto di hotel mewah, nggak nginep, cuma numpang foto. Beli kopi 25.000, foto di situ. Tulisannya liburan. Saudara lihat, panas hati. Enak banget ya dia liburan. Nah ini jiwa miskinnya meronta-ronta. Kepengen terlihat elit, padahal ekonomi. Bilang kanan kirimu. Nggak usah pengen terlihat elit ya. Perbaiki dulu ekonomi itu. Ya, karena kita ini sering memang salah jurusan. Saya waktu sekolah dulu, saya ambil jurusan IPA. Ujian saya ekonomi terus hidup. Berbahagialah yang sudah ambil jurusan ekonomi. Itu tepat sekali. Karena hidup ini selalu ujiannya masalah. Aduh. Ya. Tapi ini bahaya saudara. Kalau tidak bertobat. Banyak orang begitu. Gara-gara keinginan diri, kesombongan, hawa nafsu dari dalam diri. Sehingga menghalalkan segala cara. Padahal hukum fisika berkata, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya, semakin banyak gayamu, makin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar hidupmu gak banyak tekanan. Karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Kalau memang ada uang mau bergaya silakan. Jangan gak ada uang kepengen bergaya. Ya, cuma supaya dinilai orang. Ngapain mau dinilai-nilai orang? Ya, yang penting nilai diri kita dengan Tuhan saja. Nggak usah pusing dengan penilaian orang. Akhirnya karena penilaian orang, perempuan-perempuan juga sekarang cari cowok yang berduit. Soalnya dia menganut prinsip selain donatur dilarang mengatur. Padahal yang biasanya jadi donatur itu om-om. Terus kau jadi ani-ani begitu? Jadi simpenan. Banyak
Anak-anak sekarang begini hanya untuk demi gaya. Ya, anak-anak muda akhirnya jual diri. Cuma untuk demi menunjukkan gaya. Ya percayalah saudara, tidak akan beruntung hidupmu. Ya caranya ya bertobat, terima, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan keadaanmu. Ayo punya niat juang yang tinggi. Bagaimana aku ini bekerja? Karena orang sukses itu selalu berpikir bagaimana aku susah payah cari uang ya. Tapi orang yang gaya elit ekonomi sulit selalu berpikir bagaimana supaya aku terlihat kaya. Ya ngapain mau terlihat kaya? Mending kita biasa-biasa aja. Tapi punya emas 20 kilo. Ya enggak, ya enggak. Ya, enggak usah terlihat yang wow. Kalau memang mampu silahkan. Tapi pastikan kau sudah berbagi dulu. Jangan cuma memperkaya diri sendiri. Nggak diberkati juga, pelit tapi elit. Ada orang-orang begitu. Kalau diajak teman makan, duluan dia, giliran bayar, lari. Ada nggak temen lu yang kayak gitu? Itu tanda-tanda orang sial. Buat yang dia makan sendiri aja dia pelit saudara. Ya, sial kau, itu sial. Buat dirimu sendiri saya kau tidak mau berkorban. Apalagi buat orang lain, tidak diberkati hidupmu. Kalau saudara punya teman kayak gitu, tandai dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Itu orang-orang aji mumpung. Kalau Sulawesi bilang, karet mati. Ya, kayu basah itu. Biar dibakar, gak nyala apinya. Cuma berasap, bikin pedes mata. Itu artinya kayu basah, numpang terus hidupnya. Ayo kita bertobat. Supaya tidak banyak masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Ada orang datang, Bu, saya ini gak bisa bayar cicilan mobil. Gajiku 6 juta, cicilannya berapa? 5 juta, astagfirullah, subhanallah. Malaikat pun geleng-geleng kepala. Kau jangan berdoa minta Tuhan turut campur. Lebih baik kau pergi jalan keluarnya, kata malaikat nih lewat saya. Ya malaikat tadi udah bisik di telinga saya. Jual mobilmu. Balikin itu duit utanganmu supaya kau enggak susah hidupmu. Ya, sekarang ini bikin memang mengerikan saudara. Apalagi kalau ada tiba-tiba WA masuk, "Hai sis, apa kabar? Lama ya ndak ketemu." Aduh, itu paling horor. Lebih baik jangan dibalas. Ingat aku ndak? Yang ini saya ingat sih, tapi nggak ingat sih. Masa enggak ingat aku? Iya, saya kebetulan kemarin kena amnesia. Baru kemarin banget loh, tadi malam. Hindari yang begitu-begitu, karena apa? Nanti pinjem uang demi gayanya. Orang Kristen banyak begini nih. Tidak usah angkat tangan kau. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Biar kau langsung buka mata di rumah Bapa di surga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Kenapa kau bergaya elit ekonomi? Ada loh saudara yang begini-begini. Ya, ayo kita bertobat supaya tidak banyak masalah dalam hidup ini. Biarlah kita mengalami masalah yang memang kita harus alami, tapi bukan karena kesombongan kita, karena keinginan kita. Ya, ibu-ibu tuh banyak. Ada, sekarang itu kan orang utang-utang itu kan nawari ya, mas-mas. Bu ambil panci bu, cuma 2.500 loh sehari. Kedengarannya murah saudara. Iya boleh cuma 2.500. Datang besok tukang spray, Bu 3.000 per hari. Total satu hari 150.000. Iya. Suaminya sehari dapatnya 50.000. Makanya banyak yang gantung diri. Bunuh diri orang kalau sudah begini, apalagi kalau sudah dipermalukan di sosial media yang terlibat pinjol. Ayo kita berhenti untuk masuk dalam masalah yang seharusnya tidak terjadi karena kebodohan kita. Hati-hati, matikan dagingmu, matikan dirimu sendiri. Buka bersama apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita lihat Markus, ya. Injil Markus tadi pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23.
Baca 1, 2, 3. Sebab timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita sudah terima Yesus memang, tapi keinginan diri ini tidak mati. Bukan berarti setelah kau jadi Kristen, kau udah tidak bisa sombong. Kau udah gak bisa hidup dalam hawa nafsu. Biar tiap hari kau dengar lagu rohani, tiap hari kau putar firman, tiap hari juga daging ini berusaha untuk Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Karena aku pengen melakukan yang baik, kenapa yang jahat yang terjadi? Ada satu kekuatan dalam diriku ini yang terus berjuang melawan hukum Tuhan. Yaitu keinginan diri, keinginan daging itu muncul dari dalam hati. Yang iri lihat orang, buka sosmed lihat temen lagi liburan lalu iri kepengen. Ini hati-hati saudara. Ya. Jadi tanpa kita sadari muncul ini kesombongan, keakuan, hawa nafsu, iri hati. Setiap hari kita harus berusaha mematikan diri sendiri. Supaya kau tidak jatuh di dalam masalah. Kurang-kurangilah masalah karena kebodohan. Ya, sakit kenapa? Kena paru-paru bu, kenapa? Perokok. Udah gitu berdoa Tuhan minta mujizat. Ya, sudah berhenti rokok, nggak bisa bu. Saya doakan biar mati sekalian sini. Tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan dia. Jangan kau kotori ini tubuh ini, karena ini tempat berdiamnya Roh Allah. Pakailah tubuhmu itu untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Ingat loh, Roh Allah itu tinggal dalam dirimu. Kalau kau pergi dugem ke nightclub, Roh Allah kau bawa ke sana. Malu enggak sama Roh Kudus kau? Pergi ke tempat perjudian, yang pacaran anak muda di tempat kos-kosan. Ya, melakukan sesuatu di selokan, di got, di rumput-rumput. Sekarang ini banyak saudara. Keinginan-keinginan daging yang bikin orang itu berdosa. Yang anak muda tolong berpacaran itu dalam kekudusan. Makanya kalau gak penting-penting, ya rasanya hidup ini kok belum lurus hidupku ini ya. Duitku juga di saldo masih minta maaf terus. Gak usah dulu pacaran. Perbaiki dulu hidupmu, tingkatkan nilai saldomu dulu. Karena ini kalau saldo kurang ini segala masalah datang. Iya toh, periksa dokter, dok saya sering pusing. Cek darah normal. Cek kolesterol normal. Dokter bilang cek saldo. Karena kalau saldo turun, semua naik. Darah naik, kolesterol naik, gula naik, jantung berpacu cepat, hormon kortisol naik. Maka semua penyakit datang. Makanya perbaiki dulu masa depanmu itu. Nggak usah pacaran dulu. Saldo kurang pacaran saudara. Ya ini loh Tuhan kasih kita ini akal budi, logika tuh dipakai buat mikir. Ya, jangan mikir pakai dengkul. Orang Kristen ini ayo kita perbaiki nilai diri kita. Matikan segala yang dari dalam diri ini, matikan tiap hari bergumul. Udah mau sombong dalam nama Yesus. Ya, bertobat. Ekonomimu sulit, nggak usah bergaya elit. Ya, kalau ayo saudara, supaya jangan akhirnya pacaran. Ya, gara-gara pacaran tidak kudus. Ini kan karena dirimu sendiri toh. Ganti laki-laki tidak kudus terus, ganti lagi jadi piala bergilir. Tolong wanita-wanita jaga kesucian hidupmu ya. Jangan kau turunkan standar dirimu. Cuma gara-gara pacaran, ya belum tentu itu pacarmu sekarang jadi jodohmu. Belum tentu, ya. Jadi jangan dikasih semua-muanya dulu. Mikir pakai otak. Saya tuh jengkel loh kalau lihat perempuan Kristen ini. Ya,
tidak menjaga dirinya itu bait Allah sebagai bait Roh Kudus, ya itu laki-laki itu ya memang, apalagi kalau tidak bertobat. Saya berdoa di sini, tolonglah kamu juga laki-laki, kalau kamu mencintai pacarmu itu ya kamu jangan apa-apain dia sebelum waktunya. Nanti akhirnya kalau sudah terlanjur dengan ini, kenapa banyak perceraian sekarang terjadi? Karena banyak pernikahan terjadi karena sudah terlanjur. Dia bilang, Bu saya punya tunangan Bu, orangnya kasar gini-gini, putus aja. Nggak bisa Bu, kami sudah terlanjur. Nah, sudah bisa bayangkan pernikahan yang dimulai dengan sudah terlanjur, mau dibawa kemana? Hah? Maka malapetaka masalah yang akan terjadi dalam pernikahan itu. Waktu saya mau menikah dengan suami saya, ketika dia menyatakan cinta, saya bilang sama dia, saya ini dulu punya masa lalu, tapi sekarang saya sudah bertobat, tapi saya mau cerita semua sama kamu. Supaya kita masuk dalam pernikahan, pernikahannya kudus, tidak ada intimidasi, nggak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Karena banyak orang bercerai akhirnya begitu sudah menikah kebuka dosa-dosa masa lalu. Apalagi ini sosial media sekarang banyak. Barisan para mantan banyak. Kalau kau tidak menjaga hidup dalam kekudusan dan hidup dalam keterbukaan, akhirnya saya cerita sama suami saya dulu itu pernah gini, ini semua dosa saya. Kami saling terbuka. Ketika dia mendengar semua penjelasan saya tanya, bagaimana kamu masih yakin mau menikah dengan saya? Ya, dan ada satu jawabannya dia yang bikin saya kelepek-kelepek. Seperti gunung di kutub utara yang meleleh. Mau tahu? Kasih tahu nggak ya? Dia bilang begini, kalau Yesus saja mau mati buat dosamu, siapa aku? Ya, dan akhirnya kami menikah, saudara. Ketika memasuki pernikahan dalam keterbukaan, tidak ada dosa, enak kita menikah. Karena kalau kau menikah itu masuk dalam masalah. Ya, bukan berarti menikah itu selesai masalah. Menikah itu tambah. Makanya pikir-pikir dulu kalau menikah. Kau hidup sendiri sekarang kan? Begitu kau menikah, masalah suamimu jadi masalahmu. Masalah istrimu juga jadi masalahmu. Kalau kau belum selesai dengan dirimu dan masalahmu, jangan kau coba-coba menikah. Karena nanti masalahmu tambah. Inilah saudara, akhirnya kita punya anak satu, masalahnya tambah. Jangan bilang tambah satu, anakmu masalahnya 5. Ya, ini hidup. Nggak ada kan orang menikah, kita nikah ya, tapi masalah tanggung sendiri-sendiri. Itu bukan nikah namanya, saudara. Ayo kita menang dengan diri kita sendiri supaya tidak banyak masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Jaga hatimu, jaga egomu supaya tadi tuh hal-hal yang dari dalam itu ya tidak mencemarkan hidupmu. Tinggal 5 menit waktunya, cepat sekali 2 jam. Kenapa ya? Lalu yang berikutnya yang keempat, masalah datang karena orang lain. Kita udah hidup lurus di sama Tuhan. Ada nggak orang yang pengen jatuhin kita? Banyak enggak? Banyak. Karena tidak semua orang tertawa ketika engkau sukses. Banyak yang nangis waktu tahu kau sukses. Sebaliknya waktu kau jatuh banyak yang tertawa. Itulah manusia. Jangan terlalu percaya sama orang, termasuk sahabatmu. Percaya hanya kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kau kecewa, dikecewakan, ya itulah manusia. Tapi ketika orang berusaha menjatuhkan engkau dan engkau masuk dalam masalah, tidak apa-apa. Selama hidupmu benar, maka Tuhan berkata, Dia akan menjadi pembela kita. Kalau Tuhan yang bela, siapa yang bisa menjatuhkan kita? Tidak ada. Lalu yang terakhir, saudara, apa yang bisa membuat kita jatuh dalam masalah, mengalami masalah dalam hidup kita? Rencana Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita dalam masalah yang terlihat begitu besar. Kalau engkau sudah sampai di level ini, menderita karena kehendak Allah. Saya angkat jempol. Karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Cuma orang-orang yang akan dimuliakan Tuhan.
menderita karena kehendak Allah. Ini imanmu luar biasa. Kalau kamu sudah sampai di level itu, maka siaplah hidupmu akan dimuliakan Tuhan. Yusuf dibuang dari keluarganya, dibunuh. Gak ada salah Yusuf hidup orang benar, dia takut Tuhan. Lalu dia dibawa Tuhan sampai dijual menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia kerja bagus, rajin, dia takut Tuhan. Potifar lihat anak ini takut Tuhan. Tak kasih semua kepercayaan, hartaku, rumahku, harta benda, semua dikasih sama Yusuf. Karena Potifar bilang dia takut Tuhan. Lagi Yusuf kerja dengan baik-baiknya, tiba-tiba diganggu sama tante Potifar. Tante Potifar ini jenis tante girang, yang suka sama anak-anak muda, cowok ganteng. Karena Yusuf ganteng, orang Mesir, orang Israel yang ada di Mesir tinggi, putih, Alkitab bilang sangat rupawan Yusuf. Ya, ganteng, tapi Yusuf tidak tergoda. Ketika digoda tante Potifar, nggak ada orang di rumah, Yusuf nggak tergoda. Bukan karena Yusuf nggak mau, ya mungkin secara daging mau, tapi Yusuf takut Tuhan. Bukan juga karena Yusuf tulang lunak atau cucok meong. Ya, tapi karena Yusuf takut Tuhan, Alkitab bilang dia lari, saudara. Bukan lari mendekat, dia lari menjauh. Jangan kau pura-pura salah lari. Ada tante Potifar di situ, tante girang, lari salah, larinya ke sana. Ya akhirnya dia dituduh sama tante Potifar karena sudah malu, pakaiannya tertinggal, dia lari. Ada yang lihat mungkin, lalu dibilang, kenapa aku mau diperkosa sama Yusuf. Tante Potifar ini istrinya Pak Potifar, ini pejabat di Mesir. Pejabat itu biasanya istrinya cantik-cantik tuh, walaupun jelek kan bisa oplas. Bukan ciptaan Tuhan, ciptaan dokter. Cantik saudara, tapi percayalah orang Mesir itu cantik-cantik. Yang paling jelek di Mesir, paling cantik di Indonesia. Hidungnya mancung, tinggi, bodinya ya semampai. Dia tuduh, saudara, aku mau diperkosa sama Yusuf. Saya mau tanya, kalau tante Potifar ini jenis tante girang, suaminya tahu nggak modelnya ini begini? Tahulah, yang paling tahu istri itu adalah suami. Potifar juga tahu Yusuf takut Tuhan, tapi dalam keadaan itu dia harus mengambil satu keputusan, siapa yang dia mau tentukan bersalah. Dan seringkali orang benar akan dikorbankan demi menjaga nama baik. Akhirnya Potifar memilih untuk menyalahkan Yusuf dan memenjarakan dia supaya nama baik keluarganya terlihat baik di muka umum. Yusuf menderita karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu untuk bisa ketemu Raja Fir'aun harus lewat penjara. Ternyata di penjara Yusuf ketemu pencampur minuman raja. Lalu Yusuf mulai artikan mimpi-mimpi orang di tahanan dan semuanya terjadi. Tiba-tiba Fir'aun dapat mimpi, dikumpulkan seluruh ahli mimpi di Mesir. Ditanya apa arti mimpiku, tidak ada yang tahu. Lalu tukang pencampur minuman bilang begini, maaf Baginda Raja, di penjara ada satu anak muda namanya Ucup. Ucup ini pintar artikan mimpi. Ya, semua mimpinya orang diartikan dan benar terjadi. Lalu Fir'aun bilang, panggil Ucup ke sini. Dipanggillah saudara. Dia bilang, saya mimpi ada begini-begini. Dia artikan, itu artinya 7 tahun akan datang masa kelimpahan dan 7 tahun akan datang masa kekeringan. Lalu akan terjadi kelaparan yang besar melanda seluruh dunia. Raja, engkau harus bikin strategi agar Mesir ini bebas dari kelaparan. Lalu raja tanya, bagaimana itu? Kamu harus bikin lumbung-lumbung, kumpulkan semua hasil tani, simpan di dalam lumbung. Langsung Fir'aun bilang, kalau gitu aku angkat kau jadi Perdana Menteri. Saudara, kalau kau menderita karena kehendak Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mau memuliakan hidupmu. Baca bersama. Kita lihat saudara di dalam Roma 2 Korintus 7 ayat 10 mulai. Baca bersama, saya undang para imam musik maju ke depan, habis waktu sudah. 2
2 Korintus 7 ayat 10, baca bersama 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang menurut dari dunia ini menghasilkan kematian. Sampai di situ saja. Kalau kau menderita dan berduka cita karena kebodohanmu, karena dunia, maka itu membawa kematian dan kebinasaan. Tapi kalau kita berduka cita karena kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah menyesalkan itu. Saya diusir dari keluarga saya karena terima Yesus. Tadinya saya tidak mengerti. Tapi benar ayat ini bilang, tidak akan pernah engkau sesalkan. Karena itu akan membawa satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita jalani. Kalau hari ini engkau menderita karena dosa, bertobat. Kalau hari ini engkau menderita karena dirimu sendiri, juga bertobat, matikan keinginan dagingmu. Kalau engkau menderita karena orang lain, lepaskan pengampunan buat orang itu. Kalau engkau menderita karena kehendak Tuhan, berbahagialah karena engkau sedang akan dimuliakan. Jangan kalah dengan penderitaan hidupmu. Walaupun 1000 rebah di sekeliling kita, tangan Tuhan akan menopang kita waktu kita hidup dalam kebenaran. Bangkit berdiri bersama saudara.